Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Yang kita cintai, kita muliakan, guru kita Buya Yahya, serta keluarga. Kita doakan, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dalam ketaatan, qabul hajat-hajat beliau, hajat dunia dan akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang kami cintai, kami muliakan, akhinal kiram, guru kita bersama Ustaz Muhammad Rosyad dari Al-Bahjah Pancalang Kuningan, yang insya Allah beliau malam hari ini juga masih tetap istiqomah membimbing kita semuanya dalam program ngaji virtual untuk pembahasan silsilah fikih praktis. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih sholat, ya, yang mana di kan sebelumnya beliau membahas tentang syarat sah sholat yang berkenaan dengan arah kiblat. Nah, Ustaz, ya, betul ya? Baik, insya Allah malam hari ini masih seputar sholat, pembahasannya tentang sunnah sholat. Silakan siapkan catatan, sahabat semuanya. Untuk pertanyaan, insya Allah nanti kami akan bacakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim oleh sahabat semuanya di grup Wakaf Media Center Al-Bahjah. Dan juga kami mengingatkan kembali ya, bahwasanya untuk sahabat-sahabat yang mungkin belum berwakaf, nah silahkan ya, bisa istiqomah untuk senantiasa berwakaf, paling tidak minimal 10.000 satu pekan. Dan insya Allah di bulan ini ya, akan ada peletakan batu pertama untuk gedung Media Center Al-Bahjah. Insya Allah di tanggal 10 Januari nanti bersama Guru Mulia Buya Yahya. Sahabat bisa menyaksikan acaranya nanti di Al-Bahjah TV, baik di Al-Bahjah TV satelit ataupun juga di channel Al-Bahjah TV dan Facebook Al-Bahjah TV, insya Allah. Baik, sahabat semuanya, siapkan hati dan pikiran, dan tentunya siapkan catatan juga. Insya Allah kita akan segera mulai kajian kita pada malam hari ini. Untuk itu kepada yang kami hormati, Ustaz Muhammad Rosyad, dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'asiatika. Allahumma ya Rabbana akrimna bimahabbati habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana akrimna bittiba'i bisunnatihi. Allahumma ya Rabbana syurna yaumal qiyamati ma habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizukna taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, dan yang kami muliakan para pengurus Wakaf Media Al-Bahjah Center, dan yang kami muliakan para orang tua kami, para hadirin, hadirat, para perindu, pecinta kemuliaan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang masalah sunnah-sunnahnya sholat, perlu dipahami bahwasanya ini teringat apa yang pernah dikatakan oleh guru kita semua Buya, bahwasanya orang dulu itu Masya Allah kalau mendengar sunnah Nabi, mereka itu bersegera untuk melakukannya. Tapi orang sekarang kalau dengar sunnah Nabi, yang mereka dengar, oh cuma sunnah. Sunnah Nabi itu ada dua. Yang pertama sunnah zahir, yang kedua sunnah batin. Sunnah zahir itu yang mengamalkan kesunahannya
yang dilakukan oleh Nabi secara zahirnya. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, sambil duduk kedua-duanya, itu sunnah zahir. Tapi kalau sunnah batin, di saat kita mengamalkan sunnah zahir, kita harus menyambungkan hati kita itu bahwasanya inilah amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, di kesempatan yang lalu kita telah berbicara masalah martabat, masalah syarat sah salat menghadap kiblat. Kita akan bicara masalah sunnahnya salat. Sunnah salat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama sunnah sebelum salat, yang kedua sunnah ketika salat, dan yang ketiga adalah sunnah setelah salat. Saya ulang ya. Jadi sunnah salat itu ada tiga, dibagi tiga. Yang pertama sunnah sebelum salat, yang kedua adalah sunnah ketika salat, dan yang ketiga adalah sunnah setelah salat. Kita akan bahas sunnah sebelum salat. Sunnah sebelum salat itu banyak, diantaranya ada 4. Yang pertama sunnah sebelum salat itu adalah azan. Azan ini kesunahan bagi kaum pria. Yang kedua iqomat. Yang ketiga mengambil sutroh atau pembatas salat. Yang keempat adalah mengatur barisan salat. Jadi mengatur barisannya agar lurus dan rapat. Saya ulang ya. Yang pertama azan, yang kedua iqomat, yang ketiga mengambil sutroh atau pembatas, yang ketiga mengatur barisan salat, yaitu meluruskan dan merapatkannya. Saya bahas satu persatu dulu. Azan. Azan ini hukumnya sunnah ya. Jadi adzan ini hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib. Akan tetapi kesunahan adzan ini disunahkannya itu sebelum sholat, baik sholatnya fardu, kemudian fardunya itu ada yang aza itu maksudnya disunahkan pada waktunya sholat. Sholat yang dilakukan pada waktunya sholat, itu namanya aza. Jadi adzan itu disunahkan sebelum sholat fardu. Yang satu aza, dua qadha. Qadha itu sholat yang dilakukan bukan pada waktunya. Yang ketiga sholatnya sendirian. Yang keempat sholatnya berjamaah. Saya ulang ya. Jadi kesunahan adzan itu di seluruh sholat fardu, baik ada, qadha, sendiri, kemudian yang keempat berjamaah. Adapun tadi kan saya bicara kalau wanita itu tidak disunahkan azan terlebih dahulu, tapi nanti kalau wanita disunahkan hanya iqomat saja. Kemudian yang perlu dipahami oleh kita, orang yang azan itu kan namanya muazin. Jadi orang yang azan namanya muazin. Muazin ini di dalam pembahasan ilmu fikih itu ada 2. Yang pertama muazin yang digaji. Nah, jadi muazin yang digaji itu yang pertama. Yang kedua, muazin yang sukarela. Muazin yang digaji dengan muazin yang sukarela ada pembahasannya. Kalau muazinnya yang digaji, kalau mengumandangkan azannya terlambat, maka gajinya itu haram. Kenapa? Karena tugas terpenting baginya adalah memperhatikan masuknya waktu sholat, kemudian memberitahu kepada kaum muslimin dengan mengumandangkan yang namanya adzan. Itu muadzin yang digaji. Tapi kalau muadzin yang sukarela, yang nggak digaji, kalau yang digaji kan berarti wajib memperhatikan itu semua. Tapi kalau muadzin yang sukarela, sunnah memperhatikan ketepatan waktu adzan. Kayak yang kita temui di musola-musola kampung kita mungkin yang kecil, itu biasanya muadzinnya itu sukarela. Kalau muadzinnya sukarela berarti sunnah. Tapi kalau muadzinnya yang digaji berarti wajib memperhatikan itu semuanya. Nanti pembahasannya gini. Antara yang kalau pahala wajib dengan pahala sunnah kan gedean wajib.
Akan tetapi ada pahala sunnah lebih gede daripada wajib. Satu, mengucapkan salam. Memulai mengucapkan salam sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Gedean mana Ustadz pahalanya? Gedean memulai salam. Jadi jangan mentang-mentang gini, jawab salam. Nah, enggak, gedean sunnah. Nah, jadi yang memulai itu lebih gede pahalanya. Aslinya mah gini, pahala wajib itu lebih gede daripada sunnah. Tapi ada beberapa pembahasan pahala sunnah lebih gede daripada pahala wajib. Apa? Memulai salam, hukumnya sunnah. Menjawab salam, hukumnya wajib. Gedean mana? Gedean mengucapkan salam. Yang kedua, hutang. Nih, kalau ada orang punya hutang, lalu tidak mempunyai uang. Jadi punya hutang, lalu ia tidak punya uang. Bagi pemilik uang itu ada dua pilihan. Yang pertama, wajib beri tempo. Jadi kalau ada hutang nih, beri tempo. Wajib beri tempo, bukan tempe ya. Jadi wajib beri tempo. Wajib beri tempo nih. Kalau ada orang hutang, tanya, kan ada catatan hitam di atas putihnya. Kapan bisa bayar hutang? Besok. Besok, hutang Rp1.000, besok. Gak taunya itu gak punya duit 1.000 bayar. Maka yang hutang itu wajib beri tempo. Tapi yang kedua, membebaskan hutang. Bagusan mana Ustadz? Pahalanya antara yang wajib dan fardu. Bagusan membebaskan hutang. Hukumnya sunnah. Nah, yang ketiga azan. Azan itu ada yang wajib, ada yang sunnah tukang azannya tuh. Kalau yang wajib itu yang digaji. Tapi kalau yang sunnah itu yang sukarela. Bagusan mana? Ya bagusan yang sunnah. Jadi ada pengecualian. Ini dibahas di fikih praktis itu ada pembahasan itu sendiri ya. Nah, di sini ada seperti itu ya. Tolong diperhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya syarat sahnya azan. Syarat sahnya azan itu yang pertama Islam. Jadi orang yang azan itu orangnya syaratnya harus Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu umur 7 tahun. Yang kedua adalah mandiri. Jadi syarat sahnya azan Islam, kemudian tamyiz, kemudian laki-laki, kemudian tertib. Tertib itu berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung. Hayya ala sholah. Berarti nggak sah azannya. Jadi tertib. Tertib itu berurutan. 1, 2, 3. Itu namanya tertib. Yang kelima, berkesinambungan. Berkesinambungan itu antara lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua itu tidak boleh ada jeda. Kalau bahasa sederhananya gini, habis 1 langsung 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian syaratnya azan itu sampai seterusnya yang tadi. Yang keenam adalah mengangkat suara jika di awal waktu di tempat yang digunakan berjamaah. Jadi diangkat suaranya itu. Kemudian yang ketujuh adalah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Seperti itu. Kemudian perlu dipahami juga masalah hukum mendengar dan menjawab azan. Hukum mendengar dan menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Jadi mendengar adzan hukumnya sunnah. Menjawab adzan hukumnya sunnah. Nah, kesunahan cara jawab adzannya gimana Ustadz? Cara jawab adzannya itu, cara mendengarkan dan kita disunahkan menjawabnya itu adalah, adapun cara menjawabnya itu sebagai berikut ya. Meniru apa yang diucapkan. Meniru apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi cara jawab adzan itu menirukan apa yang diucapkan
diucapkan oleh muadzin kecuali hayya 'alas shalat, hayya 'alal falah, maka cara jawabnya la haul. Jadi kalau 'alas shalah jawabnya la haula wala quwata illa billah. Seperti itu ya. Nah, namun ada riwayat Nabi menganjurkan kita untuk adzan dengan meniru muadzin seperti sabda Nabi. Idza sami'tum nida itu kan. Idza sami'tum nida'a faqulu mislama yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan dikumandangkan maka ucapkan seperti yang diucap oleh muadzin. Siwa hayya alataini faqulu la haula wala quwata illa billah. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah maka disunahkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang perlu dipahami juga kalau taswib as-sholatu khairum minan naum maka cara jawabnya adalah sodakta wa barorta wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, jawaban ini seperti tidak ada riwayat dari Nabi akan tetapi dihadirkan oleh para ulama dalam memberi kesaksian kepada para yang dikatakan muadzin itu benar. Maka dari itu hasil bukanlah sesuatu yang terlalang. Jadi kalau jawaban sodakta wa barorta wa ana ala zalika minasyahidin itu bukan dari Nabi tapi sesuatu yang dihadirkan oleh para ulama. Akan tetapi kesunahannya meniru bacaan muadzin terlebih dahulu as-sholatu khairum minan naum. Jadi sunahnya itu ikuti dulu as-sholatu khairum minan naum baru kemudian baca sodakta wa barorta wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, seperti itu. Kemudian doa setelah azan. Kalau doanya seperti biasa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Seperti itu. Kemudian yang perlu dipahami juga tadi kan menjawab adzan, kemudian di situ dibahas juga masalah menghukum mendengar dan menjawab adzan. Mendengar dan menjawab adzan itu sunnah jika memang adzannya itu memenuhi syarat-syaratnya. Maksudnya gimana Ustadz? Adzannya itu gak boleh panjang-panjang. Kalau adzannya panjang-panjang, maka tidak disunahkan lagi untuk menjawabnya. Bisa aja di musola-musola itu adanya panjang banget. Sampai melebihi 7 alif 14 harokat. Wah, itu Masya Allah sudah melebihi dari yang namanya mad. Nggak ada mad yang dikatakan lebih dari 14 alif tuh. 14 harokat tuh. 7 alif 14 harokat tuh. Ya, nggak perlu ditirukan ya, seperti itu. Nah, jadi, selesai, titik. Kemudian yang terakhir pembahasan sunnahnya adzan. Nih sunnahnya adzan itu menghadap kiblat. Ini sunnah ya. Jadi kalau orang adzan, sunnah menghadap kiblat. Kemudian punya wudhu, suci. Nah, kemudian berdiri sunnahnya. Jadi kalau duduk nggak sunnah. Kemudian sunnahnya adzan itu menoleh ke kanan saat membaca hayya 'alas shalat. Hayya 'alas shalat. Nah, gitu ya. Menoleh ke kiri waktu hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Berarti kesini lagi. Hayya 'alas shalah. Nah, baru ke ini. Hayya 'alal falah. Ke kiri. Ke sini. Hayya 'alal falah. Jadi ini hayya 'alas shalah. Ke sini lagi. Hayya 'alas shalah. Baru ke sini lagi. Hayya 'alal falah. Sini lagi. Hayya 'alal falah. Seperti itu ya. Jadi kembali menghadap kiblat lagi gitu sunahnya ya. Jadi saya ulangi ya, sunahnya adzan itu menghadap kiblat, suci, berdiri. Kemudian menoleh ke kanan waktu hayya 'alas shalat, menoleh ke kiri waktu hayya 'alal falah. Kemudian adzan itu tartil bukan tertib. Tartil, sunnahnya tartil. Membacanya itu
dalam perlahan dan memenuhi hak-haknya huruf seperti dari makhrajnya, semestinya dari makhrajnya, panjang pendeknya ya. Jadi panjang pendeknya itu benar. Kemudian sunnahnya adzan itu tarji, mengulang kalimat adzan dengan pelan sebelum dikeraskan, khusus di dalam lafaz syahadatain. Jadi sebelum itu tuh asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi baca dulu itunya tuh, syahadatnya tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pelan dulu. Kemudian sunahnya itu taswib. Taswib itu tadi as-salatu khairu minan naum. Ini khusus di sholat subuh. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah dengan suara yang keras dan bagus. Keras bagus. Kemudian sunnahnya lagi muadzin itu memiliki akhlak yang mulia, bukan orang fasik. Kemudian yang selanjutnya tidak terlalu panjang dalam adzan. Jadi kalau panjang banget maka hukumnya makruh. Kalau makruh berarti gak sunnah dijawab. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya baca doa setelah azan. Kemudian yang terakhir membaca salawat setelah azan. Jadi baca salawatnya itu setelah azan. Sunnahnya mah bukan sebelum azan. Apakah suatu yang dilarang? Zikir tidak dilarang. Tapi kita akan kembali kepada kesunahan. Jadi kalau kesunahan baca salawat itu setelah adzan. Makanya kalau ada baca salawat itu sunnahnya ya. Saya nggak merendahkan yang lain. Sunnahnya itu setelah azan. Makanya kalau di Al-Bajah sendiri itu baca salawatnya itu nggak dikeraskan. Kan bisa aja. Ada orang itu, mohon maaf, bisa ada yang pemulaannya tuh gini. Ilahi anta maulana, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Panjang banget. Adzannya itu jangan panjang-panjang. Karena kalau adzannya panjang-panjang, ya Masya Allah, bisa aja orang yang belajar keganggu dengan adanya kelamaan, seperti itu. Kelamaannya, ya, kelamaannya itu bukan karena lama itu melanggar kesunahan. Makanya orang yang adzan itu usahakan muadzin itu belajar ilmu fikihnya juga. Jangan hanya belajar suaranya yang bagus tapi gak ngerti ilmu fikihnya. Belajar seperti itu ya. Usahakan. Itu kesunahannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya ya. Kemudian yang terakhir adalah masih ada pembahasan dikit lagi. Nanti insya Allah kita akan besok bahas iqomat. Kemudian yang selanjutnya adzan kalau dalam sholat jamaah. Nah, kalau adzan sholat jamaah, nih, kalau sholat jamaah itu kan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Itu namanya jamaah. Kalau adanya sholat jamaah, maka adanya itu cukup sekali saja. Jadi gini, adzan itu haknya waktunya sholat. Adzan itu binaul annal adzan hak lil wakti. Annal adzana hakul wakti. Sesungguhnya adzan itu haknya waktu. Makanya adzan itu haknya waktu, berarti sunnahnya adzan itu adalah ketika waktu sholat. Ketika waktu sholat, ya. Seperti itu. Nah, kalau ada lagi catatan, ini kalau adzan untuk adzan subuh itu ada dua. Yang pertama adzan sebelum subuh, itu sunnah ya. Jadi adzan sebelum subuh itu sunnah, tujuannya membangunkan umat Islam agar bangun malam. Kemudian memberitahu yang di masjid agar siap-siap sahur kalau mau puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah adzan di waktu subuh. Adzan di waktu subuh itu dikumandangkan untuk memberitahu masuknya waktu sholat subuh atau telah terbitnya fajar shodiq. Kemudian ada sedikit pembahasan, catatan, masih ada waktu 1 menit ke depan.
Hukum jawab adzan, saya ulang-ulang ya. Hukum menjawab adzan itu sunnah. Kecuali jika adanya terlalu panjang, menyebabkan keluar dari bacaan mestinya, maka tidak sunnah menjawabnya. Itu saya ulang-ulang ya. Panjangan di dalam adzan itu tidak berbeda dengan panjang di dalam bacaan Al-Quran. Jadi gak jauh beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak boleh. Matnya berpanjang-panjang. Kemudian adzan yang dikumandangkan di menara, nih bagi tukang adzan nih yang ngurus musola, adzan yang dikumandangkan di menara atau pakai pengeras suara, pakai mikrofon, itu sunahnya awal waktu. Kalau udah keluar awal waktu, tetap sunnah, tapi tidak disunahkan di menara. Ini adzan Isya jam 7 lebih 20 menit misalkan. Jam 7 malam, lebih 20 menit. Adzan Isya jam 8, itu makruh. Dan bikin bingung itu. Atau bisa aja di kampung-kampung itu, adzan asar jam 4, pakai mic. Wah, itu makruh, bikin bingung. Jangan-jangan sholat yang saya lakukan tidak sah, gara-gara ngurusi adzannya dikumandangkan di menara. Itu saja yang bisa kami hadirkan, mudah-mudahan bisa dipahami, diberi pemahaman yang benar, dimudahkan mengamalkan ilmunya. Allah alam bisawab. Baik. Baik, alhamdulillah, jazakumullah hasanal jaza Ustaz Muhammad Rosyad untuk ilmunya. Kesunahan dalam sholat ya. Tadi ada beberapa poin penting dan pembahasan di awal ini lebih kepada tentang azan ya. Alhamdulillah jadi faham ternyata ya tentang kesunahan dalam sholat. Baik sahabat semuanya, kita langsung masuk di sesi tanya jawab. Banyak sekali pertanyaan ini dari Anda semuanya yang mudah-mudahan bisa dibacakan semuanya ya malam hari ini. Kita masuk di pertanyaan pertama. Pertanyaan dari sahabat wakaf. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Dulu saya punya nenek yang sudah mulai pikun, tapi kondisi fisiknya sangat kuat. Suatu hari nenek saya sering pergi-pergian dari rumah dikarenakan menganggap hari sudah pagi, padahal masih sore menjelang maghrib. Berkali-kali ketahuan pergi dan menghilang. Sampai akhirnya beliau pergi kembali, tetapi kepergian beliau yang sekarang, keluarga sama sekali tidak ada yang tahu. Ya. Bertahun-tahun sudah coba untuk mencari secara langsung, baik lewat media, tapi sampai sekarang belum juga ditemukan. Kami bingung, ya, harus menyikapinya bagaimana, karena sudah sampai sekarang belum diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Nah, pertanyaannya, saya sebagai cucunya harus bersikap bagaimana, Ustadz? Dan apakah termasuk dosa menelantarkan orang tua dengan keterpasrahan kami? Ya, karena saya dan kakak saya pun sudah mencoba mencari, bahkan sudah istikharah. Mohon jawabannya, Ustadz. Yang perlu dipahami gini, orang yang pikun atau orang yang sudah tidak berfungsi lagi akalnya, maka di saat menyikapi orang tua seperti itu, yang harus kita pahami adalah kita harus semakin kasih dengan orang tua yang mengalami seperti itu. Karena capainya orang tua kita itu luar biasa dibandingkan capainya kita di saat mengurusi orang tua. Apalagi orang tua yang pikun, maka diperhatikan juga ibadahnya jangan sampai dipaksa. Termasuk salah satu syaratnya sholat itu, salah sahnya sholat adalah mukallaf. Mukallaf salah satu syaratnya adalah sehatnya akalnya. Maka kalau orang seperti itu jangan terlalu dipaksa ibadahnya, tapi disesuaikan keingatannya. Kalau ingat lagi sholat, ya sholat. Pas diajak orang. Kalau nggak ingat, ya nggak. Wajib kodok nggak? Ya tidak wajib kodok. Tidak wajib kodok. Ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib kodok. Ada sebagian ulama nanti kodok kalau sudah sembuh. Tapi bagaimana akan sembuh mengalami keparahan? Kemudian bagaimana sikap anak? Apakah dia sudah berbakti atau belum? Kalau anak itu sudah berusaha dengan kesungguhannya, dengan susah payahnya
mencari orang tua yang sudah menghilang, maka selama tidak didengar kabar itu meninggal, maka cara berbaktinya adalah dengan tetap mendoakannya, semoga Allah memberikan ampunan, semoga Allah memberikan kasih sayangnya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbiyani shaghira. Bahkan kalau punya amal kebaikan apapun, niatkan pahalanya untuk orang tua meskipun masih hidup, biar nanti kita dapat pahala berbakti juga dengan orang tua. Seperti itu. Makanya langkah utamanya adalah memperhatikannya. Kalau sudah berusaha tidak dianggap berdosa, cuma kalau baru berusaha kemudian dia begitu saja, maka khawatir ada benih-benih kedurhakaan yang menjadikan kita itu jauh dari dunia kemuliaan. Itu saja, wallahu alam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini singkat pertanyaannya Ustaz. Saya punya teman, anaknya itu dibesarkan di keluarga Katolik. Bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh teman saya itu? Sikap kita terhadap anak yang memang dibesarkan di beda agama, orang kafir dan lain sebagainya, maka sikap orang tua adalah bagaimana menyelamatkan anaknya agar masuk agama Islam. Jadi kalau ada orang, bukan kayak kita, kalau ada orang kemudian anaknya dididik di agama Islam, maka di agama luar Islam, maka bagaimana menyelamatkan dia anaknya itu untuk masuk dalam pendidikan agama Islam. Tapi menyelamatkan ini kita harus main cantik, pahamkan kepada orang yang mungkin bisa aja entah itu suaminya dan lain sebagainya, pahamkan bahwasanya kami akan melepas dan akan didik baik dengan orang meskipun berbeda agama. Baik, tetap tidak boleh kita itu mencaci maki, tapi kita tetap mengajarkan agar baik seperti itu. Makanya sikap yang kita lakukan berikan pemahaman dan main cantik, pahamkan siapa yang bakal didengar omongannya, kapan waktu memberikan penyampaiannya, untuk bagaimana menyampaikan agar anak ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Wallahu alam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah atas jawabannya Ustaz. Masuk ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, suami teman saya seorang mu'alaf. Pernikahan mereka sudah mau 2 tahun. Tapi akhir-akhir ini suaminya itu sering bilang bahwa dia bermaksud kembali memeluk agama Katoliknya dengan alasan tidak menemukan kedamaian dalam Islam. Bahkan suami tersebut sempat bilang pernikahan tetap berjalan namun berbeda agama. Istrinya pun menolak dan menjelaskan bahwa dalam Islam tidak dibetulkan pernikahan seperti itu. Tapi suaminya tidak terima, malah mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan syarat hak asuh anak jatuh kepada suami. Baik. Nah, bagaimana Ustaz menyikapi hal seperti ini Ustaz? Pertanyaan hampir sama ya dengan tadi berkaitan dengan hak asuh anaknya gitu, yang dibesarkan secara Katolik. Nah ini dari sisi hukum Ustaz, bagaimana terkait dengan hukum pernikahannya, kemudian juga apakah tetap sah atau tidak Ustaz? Baik, yang perlu dipahami yang pertama, kalau menikah pastikan agamanya itu terbukti baik. Jadi kalau seorang perempuan kalau pengen mencari suami, maka pastikan suaminya itu terbukti agamanya agama yang baik. Begitu sebaliknya, kalau menikah dengan kalau seorang seorang suami, pastikan istrinya itu agamanya baik. Jangan sampai menikah akan tetapi istrinya itu tidak baik. Agamanya ya, bukan hartanya, tapi agamanya. Karena agama inilah yang bakal menyelamatkan. Kemudian, kalau sudah terjadi pernikahan, kemudian
kalau terjadi pindah agama, tadinya agama Islam, kemudian pindah ke agama asalnya, misalkan Katolik, maka kalau terjadi murtad, maka suaminya itu bukan istrinya lagi. Suaminya itu bukan istrinya lagi, secara otomatis terjadi perceraian. Kapan boleh nikah lagi? Ini setelah selesai masa iddahnya. Kalau belum suami kembali berarti masih istrinya. Kemudian yang harus dipahami juga, di saat anaknya itu yang harus dilakukan oleh seorang istri itu, dia itu bagaimana anak-anaknya itu harus selamatkan. Tapi kembali sama yang tadi kami sampaikan, main cantik, sampaikan kepada sang suami, kalau murtad berarti secara otomatis terpisahkan, nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau terlaku hubungan suami istri, kalau murtad, kalau sudah pindah agama, berarti dia itu harus mau tidak mau, dia itu harus main cantik, kemudian sampai mendidik anaknya untuk diselamatkan nanti di dalam pendidikan agama Islam. Sebab kami teringat ada yang bertanya ke Buya juga terkait masalah anaknya, dia itu dengan suaminya itu ya 8 tahun tidak pernah melakukan hubungan suami istri, sementara dia tinggal satu atap, entah itu suaminya di atas atau istrinya di atas. Tapi ini kan yang bertanya orang baik juga kata Buya, karena dia dilindungi oleh Allah untuk tidak melakukan hubungan suami selama 8 tahun. Maka kata Buya itu main cantik aja dengan seperti itu untuk bagaimana selamat anaknya itu. Karena Masya Allah ya, di saat menikah itu pastikan dia itu agamanya baik, jangan asal pilih. Sebab kalau kita asal pilih, kemudian kita itu menjatuhkan cinta dulu sebelum menikah, khawatir kita pun tidak bisa memilih. Itu saja, wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya, semalam saya sholat subuh, tapi belum masuk waktunya Ustaz. Saya kira sudah subuh, karena jam dinding saya menunjukkan pukul 4:30. Saya baru sadar siangnya ternyata jam tersebut mati Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut dosa sudah melewatkan sholat subuh. Ustaz. Termasuk salah satu syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu sholat. Nah, di dalam pembahasan masuknya waktu sholat ada dua hal yang perlu dihadirkan. Yang pertama menduga bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Yang kedua adalah hakikatnya waktu sholat sudah masuk. Yang ditanyakan si penanya ini sudah menduga waktu sholat sudah masuk jam 4:30. Jam 4:30 itu kan sudah masuk waktu sholat. Kalau nggak salah sekarang itu jam 4 lebih 10 menit atau 11 menit itu sudah masuk waktu sholat. Kalau 4:30 berarti dia itu sudah menduga. Tapi kenyataannya belum masuk waktu sholat, jamnya mati. Berarti yang harus dilakukan si penanya ini adalah dia itu harus mengulang sholatnya, mengkodok sholatnya. Tapi ini sang penanya tidak dosa meninggalkan sholat subuh. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat bukan karena sengaja, tapi karena sesuatu yang tidak disengaja. Seperti itu. Bukan karena sengaja. Sesuatu yang mungkin dikira sudah masuk waktu saya adzan. Setelah siang baru sadar. Oh belum. Ya udah kodok lagi sholatnya. Nggak berdosa. Itu saja. Langsung mengkodonya. Usahakan mengkodonya segera. Tapi kalau nggak segera pun tidak masalah. Karena meninggalkannya karena uzur. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan mu'alaf juga. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Saya mu'alaf, orang tua saya masih non-muslim. Anak saya sedang belajar di Pondok Al-Bahjah. Nah, ini kan sudah mendekati Imlek. Orang tua saya minta ketika Imlek, anak saya diajak ke rumah. Saya sudah sampaikan ke orang tua bahwa Ananda sedang sekolah, tidak bisa izin. Orang tua saya dalam kondisi sakit, Ustaz. Keluarga menyampaikan bahwa orang tua saya kangen dengan cucunya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara berbakti ke orang tua yang masih non-muslim, yang baik dalam agama Islam? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Mohon dijawab. Baik,
berkaitan dengan masalah apa namanya itu berbakti dengan orang tua yang masih dalam keadaan beda agama. Kalau anaknya Islam, maka bakti bagaimana orang tua dengan anak bakti anak dengan orang tuanya yang beda agama adalah bagaimana menyelamatkan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau berbaktinya dengan orang tua yang beda agama, bagaimana menyelamatkannya? Termasuk diperkenankan mendoakan orang tua yang beda agama itu, ya Allah, satu doa yaitu, ya Allah berikan kepada mereka hidayah agar masuk agama Islam. Tentunya dengan kata Imam Haddad, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dakwah dengan tingkah laku itu lebih fasih daripada omongan. Buktikan akhlak yang baik dengan orang tua dengan tidak menyakitinya, dengan tetap memberikan pemahaman yang benar. Bahkan kalau bisa konsultasi dengan kepala sekolahnya, mungkin bisa aja minta voice-nya Buya atau minta arahan kepada pondok bagaimana menyikapi hal seperti itu, ya doanya gimana jika lagi sakit seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya. Maka baktinya bagaimana? Baktinya bagaimana berusaha sekuat mungkin untuk bagaimana orang tua itu masuk agama Islam. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, ada teman kantor saya yang bercerita kepada saya kalau dia punya masalah dengan teman kita juga. Akhirnya sekarang mereka diam-diaman. Saya tahu teman saya yang bercerita ini yang awalnya mendiamkan teman saya yang satunya itu. Dan teman saya yang didiamkan bertanya juga pada saya bahwa dia merasa dimusuhi oleh teman saya yang mendiamkan. Bagaimana sikap saya agar saya tidak zalim kepada mereka? Karena saya sebetulnya tahu alasan teman saya mendiamkan teman saya yang satunya itu. Saya tidak memberikan penjelasan kepada teman saya yang merasa didiamkan karena saya sudah berjanji untuk tidak menceritakan masalahnya. Nah, apakah saya juga berdosa jika saya tidak berusaha untuk mengakurkan mereka kembali dengan alasan tidak ingin ikut campur, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz, dan mohon nasihatnya juga untuk saya. Terima kasih. Baik, terkait masalah kalau terjadi perselisihan, kemudian kesalahpahaman, maka di situ kita sebagai teman itu bagaimana mendamaikan dua orang yang berselisih. Jadi jadilah juru damai. Jadi juru damai di saat terjadi perselisihan. Saran kami, ada A dengan B mungkin terjadi kesalahpahaman, terjadi permusuhan. Namanya manusia, teman kita kan bukan malaikat, bisa saja melakukan kesalahan. Maka bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah bagaimana kita itu mendamaikan dua orang yang berselisih dengan cara bisa aja si C ini berbohong dengan si A. Ada salam, ini titipan dari si A, ini titipan dari si B, dan seterusnya. Jadi termasuk salah satu bohong yang diperbolehkan adalah yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih. Saran kami, itu ladang pahala untuk Anda bagaimana menjadikan kedua orang ini damai, kemudian melakukan kebaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Masih lanjut, pertanyaan tertulis. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya sholat berjamaah di musola yang imamnya mempunyai istri yang murtad? Karena di musola hanya ada dua imam yang lebih tinggi ilmu agamanya dari yang lainnya. Tapi imam yang satunya ini jarang jamaah di musola. Tapi yang punya istri murtad itu yang disiplin dan aktif ke musola, Ustaz. Hukum sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Termasuk salah satu sunnahnya imam adalah bukan orang fasik. Termasuk yang tadi ditanyakan itu kan berkaitan dengan istrinya. Kalau sang imam itu tetap dia bukan orang fasik, bukan orang yang melakukan dosa besar. Kalau dia jadi imam, maka makmum dengan imam ya tetap sama, sah melakukan sholat jamaahnya dan tetap mendapatkan 27 derajat. Bagaimana dengan keadaan istrinya? Kalau memang keadaan istrinya murtad, maka
kalau melihat orang dalam kehinaan, kemaksiatan, yang harus ditumbuh suburkan adalah rasa kasih, bukan merendahkannya. Doakan mudah-mudahan dengan sebab suaminya rajin sholat, mudah-mudahan istrinya kembali ke dalam agama Islam. Karena bisa aja mungkin ada permasalahan yang kita pun tidak mengerti permasalahan sampai mengapa istrinya sampai meninggalkan agama Islam. Nah, seperti itu. Jika kami doakan, kemudian bantu kalau memang kita punya kemampuan untuk membantu bagaimana menyelamatkan istrinya. Kalau kita melihat orang tertabrak kemudian keluar darahnya dari kepalanya atau dari mananya, yang ada di hati kita itu adalah terenyuh. Bagaimana kalau ada orang jauh dari kemuliaan, kalau kita merendahkannya, maka sungguh kita ini adalah bukan ahli iman yang sempurna. Salah satu ahli iman yang sempurna adalah jika melihat saudaranya seperti melihat dirinya sendiri, artinya pahami bahwasanya itu adalah umat Nabi Muhammad yang perlu kita bantu dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya sholat di musola yang hanya menghadap barat, bukan menghadap kiblat yang serong. Sedangkan ada masjid yang menghadap kiblat serong. Lebih baik mana Ustaz untuk saya menunaikan sholat jamaah? Termasuk salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi mengharap ke arah kiblat itu kan di pembahasannya sudah kita bahas. Bahwasanya kalau depan Ka'bah maka kita harus menghadap secara langsung ke arah Ka'bah. Jadi kalau kita di depannya itu kalau maju itu lurus akan nabrak ke arah Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Kalau yang ketiga istihad, yaitu kalau orang Indonesia yaitu beristihad, maka beristihad itu ya kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu ngajari kiblatnya orang Indonesia itu cari arah barat, kemudian nyerong ke kanan, maka itu arah kiblat. Sedikit penyerong ini berlaku jika kita itu berada di luar masjid. Tapi kalau udah di masjid maka tidak harus menyerong lagi. Sebab kiblat di mihrab masjid itu sudah diarahkan ke arah kiblat. Sehingga kalau kita menyerong lagi justru kita akan menjauh dari arah kiblat. Kemudian ini kan istihad. Kemudian yang keempat adalah taklid, mengikuti istihadnya orang lain. Contoh mihrab masjid atau musola hasil istihadnya para pendiri musola atau masjid. Bagaimana kalau ada orang sholatnya menghadap ke arah kiblat? Berarti nanti ada pembahasan tentang ainul kiblat. Jadi kalau ada orang menghadap kiblat itu kan ainul yakin. Tapi ada pembahasan kedua selain dari mazhab Imam Syafi'i, meskipun tidak nyerong, yang penting sudah ke arah kiblat itu dikatakan sholatnya sudah sah. Jadi kalau kata Imam Syafi'i tetap kalau kata imam madhab lain mengatakan yang penting sudah ke arah barat, maka itu sudah dikatakan sah. Sah nggak? Sah, bisa disahkan dengan madhab lain. Cuma kalau madhab Syafi'i tetap nyerong dikit. Ini istihadnya Imam Syafi'i, bahkan disebutkan di Imam Nawawi Al-Bantani di kitab Marofiyul Ubudiyah itu tentang pembahasan istihadnya menggunakan ilmu yaitu dengan arah kiblat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Ketika ada dua orang ingin menunaikan sholat zuhur, ternyata salah satunya akan perjalanan jauh sehingga berniat jamaah. Bagaimana cara sholat yang benar? Apakah sendiri-sendiri atau tetap bisa berjamaah? Baik, cara menunaikan sholat jika terjadi kasus seperti itu, ada yang ingin jamak, ada yang ingin sholat sendiri. Nah, kalau memang kasusnya seperti itu,
maka cara sholatnya adalah yang pertama, yang jadi imam, kalau memang itu bisa dua-duanya. Kalau jamaknya jamak takdim, kalau jamak saja tanpa mengqashar, berarti nanti imamnya boleh yang orang musafir, dia itu sholatnya jamak. Berarti kalau jamak itu 4-4. Nanti selesai imamnya salam, maka nanti sang imam langsung berdiri untuk menunaikan sholat yang kedua. Tapi kalau imamnya orang lain, misalkan imamnya orang lain karena mungkin dia imam rotib di tempat tersebut, maka imamnya 4 rakaat, maka makmunya itu gak boleh mengqashar. Tapi kalau jadi imamnya musafir, maka boleh mengqashar. Paling enak imamnya orang lain, kalau memang dia seorang tokoh dan sebagainya. Habis selesai sholat, dia sholat lagi. Dan ini enak, bisa qashar kalau imamnya seorang musafir. Tapi ingat, makmumnya, selesai imamnya salam, makmumnya nggak boleh 2 rakaat, tapi harus menyempurnakan 4 rakaat ditambah lagi menjadi 2 rakaat. Jadi 4 rakaat seperti itu. Maka itu jangan sendiri-sendiri, tapi usahakan berjamaah, karena dengan berjamaah menjadikan sholat itu mudah diterima, pahalanya sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup ya waktunya ya, insya Allah. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada titipan pertanyaan dari teman saya. Saya setelah mendengar ceramah Buya tentang pentingnya sholat berjamaah Isya dan Subuh. Saya ingin sekali istiqomah berjamaah, tapi saya tidak bisa berjamaah jika di rumah. Karena suami saya sibuk bekerja dan anak saya satu masih kecil. Saya minta izin sama suami untuk berjamaah di masjid, tapi tidak diizinkan. Padahal rumah saya dekat dengan masjid. Dan saat ini suami saya kerja di luar kota. Apakah boleh saya diam-diam sholat di masjid? Dan jika tidak boleh, bagaimana solusinya Ustaz? Mohon penjelasan. Kepatuhan kepada suami itu sangat diutamakan dibandingkan hal-hal yang sunnah, termasuk puasa sunnah pun kan dibatalkan jika memang suaminya melarang. Nah, seorang perempuan itu kan kerinduan dengan sholat jamaah sangat mulia, akan tetapi di saat kita melakukan kemuliaan jangan sampai kita dengan hawa nafsu sehingga kita tidak memiliki kepatuhan kepada sang suami. Yang perlu dilakukan adalah jika memang anaknya masih kecil kemudian umurnya udah tamyiz, maka solusinya adalah umurnya udah tamyiz, umur 7 tahun, kemudian mandiri, maka nanti ibu bisa jadi imam kalau anaknya perempuan. Tapi kalau anaknya laki-laki berarti anak ibu yang jadi imam, ibunya jadi makmum. Solusinya seperti itu. Jangan sampai diem-diem. Memang kalau kita bicara masalah sunnahnya perempuan berjamaah di masjid itu kan jika memang tidak ada fitnah. Fitnah itu mengganggu atau diganggu. Bisa aja mungkin karena kecantikannya yang sangat luar biasa, mungkin suami itu saking saya dengan istri sehingga membiarkan istrinya biarkan sholat di rumah karena khawatir mengganggu atau diganggu oleh orang lain, apalagi suaminya pergi keluar kota. Maka patuhi kepada suami selama tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ada niat, kalau Allah tidak memberikan kesempatan, maka di situ sudah ada pahala yang sangat luar biasa. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon doa khusus untuk melembutkan hati kakak saya. Saat ini ibu saya sedang kena stroke dan sangat merindukan kakak saya. Tapi dia benar-benar tidak peduli dan tidak pernah mau telepon atau apapun karena takut dengan istrinya. Hingga kemarin siang saya chat beliau pelan tapi tegas untuk meluangkan waktu sekejap,
tapi hanya dilihat saja, tidak direspon. Dan barusan saya juga chat beliau dengan nada marah, tetapi hanya dilihat saja. Saya hanya takut waktu ibu saya tidak lama, karena setiap kali ngomong itu selalu pulang dan pulang, Ustaz. Mohon solusinya atau nasihatnya, Ustaz, dan doanya juga, Ustaz. Kalau rumah tangga yang baik itu salah satu kuncinya adalah mengajarkan pasangan kita itu semakin baik dengan orang tuanya. Kalau kami pahami dari pertanyaan yang dihadirkan penanya ini, justru yang terjadi permasalahan adalah di istri sang kakaknya, karena dia takut sama istrinya. Justru istri yang tidak baik itu mengajarkan seorang suami tidak baik dengan orang tuanya. Bagaimana Ustadz bagaimana caranya? Caranya adalah ya yang pertama usaha batin, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga abangnya diberi hidayah, diberi pertolongan, diberi kemudahan untuk bagaimana dia itu semakin dekat dengan orang tuanya. Setelah usaha batin, kemudian langkah yang kedua adalah usaha zahir. Usaha zahir dengan mengajak diskusi, main indah, abang kenapa sih abang? Jadi tidak boleh dengan nada marah-marah. Sebab kalau kebenaran itu tidak dibungkus dengan akhlak, menjadikan kebenaran itu dimuntahkan. Makanya saran kami sih ya bagaimana main indah juga. Pun demikian wahai sang anak, ingat bakti ke orang tua itu adalah yang bakal menjadikan kita itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahkan sering dikatakan oleh para ulama dan pernah kami dengar dari guru kami, Buya, guru kita semua Buya, kalau ada anak berbakti dengan orang tua, ketahuilah dia bakal bahagia di dunia meskipun orangnya orang kafir. Tapi kalau orang Islam bakal di dunia dan di akhirat. Maka kunci surga yang ada di dunia salah satunya adalah bagaimana menjadi anak yang berbakti dengan orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang tua kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia dari orang tua kita, semoga Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kasih sayangnya. Allah alam bishawab. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas doa dan juga nasihat Ustaz. Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan, kita lanjut ya. Kita akan tuntaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya adalah, Assalamualaikum Ustaz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Jika selesai khutbah pertama pada sholat Jumat, amalan atau doa apa saja yang bisa diamalkan Ustaz? Terima kasih. Duduk di antara dua khutbah itu termasuk salah satu waktu mustajab. Amalan apa yang dilakukan ketika melakukan seperti itu? Yang kami tahu tidak ada amalan khusus. Tidak ada batasan yang diajarkan oleh Nabi. Jadi saat ijabah membaca doa. Doanya apa saja? Bisa aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa saja membaca sholawat. Bisa saja membaca sholawat karena sholawat itu kan doa. Kalau ada orang baca sholawat kepada Nabi, berarti dia itu mendoakan Nabi Muhammad. Kemudian di saat kita bersolawat, kita dapat sholawatnya Allah. Di saat sholawatnya Allah, liyukhrijakum minal zulumati ilan nuri, Allah akan mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Maka di antara dua khutbah itu yang harus kita pahami adalah itu waktu mustajabah, doanya tidak ada batasannya yang diajarkan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. 3 pertanyaan terakhir, Ustadz. Ustadz izin bertanya, sholat fardu itu kan termasuk sholat yang bisa diulang-ulang. Misalnya tadinya munfarid atau menyendiri, terus diulang jadi berjamaah. Nah, kalau kasusnya seperti ini bagaimana Ustadz? Misalnya kita sholat berjamaah jadi imam. Pas sudah selesai dan jamaah bubar, terus ada anak kecil yang belum balik datang terlambat.
dia mau sholat tapi ngajak kita berjamaah dan kita diminta jadi imamnya Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana juga kalau yang telat itu adalah orang dewasa? Bolehkah kita menjadi imam lagi Ustaz? Termasuk mengulang sholat itu disunahkan. Jadi salah satu kesunahan yang dilupakan adalah mengulang sholat dengan berjamaah. Nanti akan terbit juga fikih masalah sholat berjamaah. Kemudian yang perlu dipahami gini, mengulang sholat itu sangat disunahkan di dalam dua keadaan. Yang pertama, menolong orang yang belum sholat. Jadi sangat dianjurkan, itu dua keadaan. Yang pertama, menolong orang yang belum sholat. Yang kedua, disunahkan bagi orang yang sholat pertamanya sendirian. Dengan catatan, mengulang sholat ini sholat yang keduanya berjamaah. Kemudian masih pada waktunya, kemudian tidak dengan jamaah yang sama. Nah, yang jadi pertanyaan, dia itu sudah sholat jamaah. Kemudian dia itu ada anak kecil, pengen sholat berjamaah. Maka tugas kita itu bantu dia untuk sholat jamaah, cuma dianjurkan. Bukan tidak sah. Dianjurkan yang jadi imam itu yang belum sholat. Kalau yang jadi imamnya yang udah sholat, tetap sah berjamaahnya. Nah, tetap sah. Sebab kalau yang ini, yang belum sholat berarti dia wajib, yang ininya sunnah. Kalau yang wajib, berarti yang jadi imam itu orang yang wajib, niat imamnya itu wajib. Sebab mengulang sholat. Termasuk dewasa, termasuk wahai para suami, kalau menemukan istrimu belum sholat, subuh berjamaah, engkau sholat subuh di masjid, pulang ke rumah, bantu istrimu untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan mengulang sholatnya. Sholatmu wahai para suami. Jangan sampai istri sibuk dengan menyusui anaknya, dengan membersihkan empuk anaknya atau ompol anaknya, akan tetapi dia tidak pernah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita jadi ahli sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika dalam posisi tahiyat awal bacaan kita terlupa sampai sebagaimana bacaan pada posisi tahiyat akhir? Apa bacaan tahiyat awal harus diulang lagi Ustadz atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, kalau memang kasus seperti itu yang ditanyakan, maka dia itu kan lupa. Termasuk salah satu sebab sujud sahwi adalah yaitu meninggalkan sunnah abad. Sengaja, tidak sengaja, lupa. Semua atau sebagian. Jadi meninggalkan sunnah abad itu kan ada yang pertama adalah kunut. Jadi termasuk salah sunnah abad adalah kunut. Kemudian yang kedua adalah sunnah abad itu, yang kedua adalah yaitu tahiyatul awal. Tahiyatul awal, tasahud awal, termasuk baca sholawat, duduk tasawuf awal. Kalau saja ada yang lupa, maka nanti disunahkan untuk bagaimana dia itu sujud sahwi. Jadi kalau memang ada yang lupa bacaannya, maka tidak disunahkan. Tidak disunahkan untuk mengulang tahiyatul awalnya. Tapi dia itu disunahkan nanti kalau ada yang lupa, berarti dia itu disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi, gimana Ustadz? Sholatnya tetap sah. Jadi sholatnya tetap sah. Yang dia lakukan tetap sah. Kemudian tinggal sempurnakan aja sholatnya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Dua pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ustadz, bagaimana dengan saktah ba'da al-fatihah oleh imam pada sholat jahriyah?
apakah makmum diberikan kesempatan sepenuhnya baca Fatihah cara tanam, baru kemudian imam membaca surah untuk 2 rakaat pertama, Ustaz? Baik, termasuk kesunahan yang dilupakan adalah yaitu memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jadi makmum yang bijak adalah makmum yang memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Makanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah, kalau didengarkan bacaan Al-Qur'an fastami'ulah, maka dengarkanlah. Kalau imamnya lagi baca Fatihah, maka sunnahnya imam itu adalah sunnahnya makmum adalah mendengarkan Fatihahnya imam. Maka saktah yang agak dilamakan itu adalah saktah, jadi berhenti itu, yaitu nanti imamnya itu membaca surat yang akan dibaca, mempersiapkan surat yang akan dibaca, maka sang makmum membacanya itu lengkap. Membacanya itu lengkap Al-Fatihahnya, baru setelah diperkirakan selesai, maka sang makmum, sang imam baca surat, maka sang makmum sunahnya dengar. Sunahnya dengar seperti itu. Makanya usahakan kalau saktanya itu jangan cepet-cepet. Habis amin agak lama. Seperti itu. Ada pembahasannya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kalau bisa imamnya itu jeda agak lama dulu ya Ustaz ya, sebelum baca suratnya. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz, ini berkaitan dengan kunut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya melihat di kitab At-Takriratus Sadidah ya, tentang bacaan kunut subuh. Pada kata wakina syarra ma qadait. Sementara para imam sholat di masjid daerah kami sering menambahkannya dengan birahmatika syarra ma qadait. Mohon penjelasannya Ustaz. Termasuk salah satu sunnahnya sholat itu adalah, sunnah di dalam sholat adalah membaca doa kunut ya. Jadi hukum baca doa kunut itu adalah sunnah, dan sunnahnya itu sangat dianjurkan, termasuk sunnah abad. Bahkan kalau meninggalkannya pun disunahkan untuk menambalnya dengan yang namanya sujud sahwi. Nah, kemudian yang perlu jadi pembahasan itu adalah di dalam bacaan kunut itu ada yang menambahi dengan wakina syarroma qadait. Cuma ketika kami bertanya kepada Buya, apakah boleh menambahi dengan itu, bukan sesuatu yang dilarang, cuma hadisnya itu. Jadi kalau kita bicara masalah sandarannya itu, di dalam hadisnya itu tidak ditambahi dengan yang namanya wakina syarroma qadait. Tapi langsung saja wakina syarroma qadait. Bahkan di kitab Takriratun Sadidah ibu, wa afdaluhu Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima afait, wa qina syarra ma qadait. Jadi sandarannya itu memang tidak menambahi dengan yang namanya birahmatika. Seperti itu. Kalau menambahinya gimana? Bukan sesuatu yang dilarang. Bisa saja itu ijtihadnya para ulama. Sebab kalau kita pengen dijauhkan dari kemaksiatan, ya Allah jauhkan kami dari kemaksiatan itu dengan kasih sayangmu. Seperti itu. Itu ijtihadnya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir ya yang bisa dijawab. Karena sudah jam 9 juga, saatnya Ustaz menutup dengan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la taqdulna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tumridna wa atarna tusra alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu agar kami mudah patuh dengan perintahmu. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Cintakan kami kepada sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad. Bencikan kami kepada sesuatu yang dibenci Nabi Muhammad. Jauhkan dari kami segala maksiat. Ampuni dosa kami
Dan ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kemudahan melakukan ibadah. Berikan kepada kami kemudahan menjauhi segala kemaksiatan. Ampuni dosa kami, panjang kami sehat dan taat, lapangkan rezeki kami halal berkah ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah kemudahan dalam rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridho-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah panjang sehat dan taat, dan berikan kepada kami husnul khatimah serta panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah amin. Bismillahil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf nasalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir atas ilmu yang sudah disampaikan kepada guru kita semuanya, Ustaz Muhammad Rosyad, pada malam hari ini. Banyak sekali pertanyaan tadi yang sudah beliau jawab. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat semuanya yang sudah menyampaikan pertanyaan. Insya Allah menjadi tambahan ilmu tentunya untuk kita semuanya ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah sahabat, sampai di sini jumpa kita pada malam hari ini di kesempatan kita di ngaji virtual pembahasan silsilah fikih praktis. Insya Allah kita jumpa kembali pada hari Selasa malam Rabu bersama Habib Hisham Al-Habsyi di jam yang sama tentunya. Jangan lupa untuk senantiasa istiqomah dalam program-program kebaikan yang Anda ikuti ya, baik mungkin dalam program wakafnya ataupun juga dalam ngaji virtualnya. Insya Allah menjadi tambahan dan tabungan pahala untuk kita kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup kebersamaan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.